Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosina Setia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume pada mata kuliah komunikasi organisasi mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Pengertian dan makna komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh antar satu orang dengan orang lain atau antar pribadi. Komunikasi dapat dipengaruhi oleh yang namanya komunikasi intrapersonal. Yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Interpersonal ini akan memberikan Intrapersonal ini dapat memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses yang namanya komunikasi interpersonal ini. Jadi dapat dimaknai apa inti dari komunikasi interpersonal ini. Sederhananya yaitu menurut Albert Hayes mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dan dari pihak lain kepada orang lain. Komunikasi jenis ini dapat dari beberapa pendapat yang telah dikumpulkan menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama, komunikasi diadik, yang kedua komunikasi publik, dan yang ketiga komunikasi kecil. Komunikasi interpersonal berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan, budaya, dan konteks psikologis atau psikologikal. Artinya, cara dan bentuk interaksi antar individu dengan individu lain akan tercorak melalui keadaan dan kondisi yang terjadi. Adapun pendapat lain tentang komunikasi interpersonal ini, menurut Littlejohn pada tahun 1999, komunikasi antar pribadi menurutnya atau komunikasi interpersonal menurutnya adalah dianggap sebagai sebuah komunikasi antar individu dengan individu yang telah terjadi atau seseorang dengan orang lain yang telah terjadi. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini yaitu komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang dan dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta atau individu tadi menangkap reaksi atau mendapatkan reaksi dari si pemberi pesan atau si komunikan. Sedangkan menurut Sylvia Moss atau pendapat Spiro Altams, ciri-ciri komunikasi diadik atau interpersonal ini adalah yang pertama, peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu secara intim. Melihat suatu gejala yang terjadi atau kejujuran, mimik wajah, gerakan, dan lain-lain secara langsung. Yang kedua, peserta komunikasi interpersonal ini atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang secara individu memungkinkan untuk mengirim dan menerima pesan secara simultan atau berkelanjutan dan spontan, dan itu berkembang baik secara verbal ataupun nonverbal. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi
itu sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi lawan bicara atau menjadi komunikan untuk membujuk mereka mempengaruhi lawan bicara. Bicara kita agar dapat menggunakan hampir semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk, pesan atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka. Komunikasi interpersonal ini memegang peranan penting sehingga kapanpun dan dimanapun selama manusia itu hidup dan mempunyai emosi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, beliau meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri atau atraksi, dan hubungan interpersonal. Setidaknya ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, trust atau kepercayaan. Bila seseorang mempunyai perasa bahwa dirinya tidak dirugikan, bila seseorang merasa bahwa dirinya bisa menerima dan tidak dapat dihianati oleh orang lain, kepercayaan ini akan tumbuh bila ada faktor-faktor yang turut yang dapat kita pikirkan. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan di sini yaitu apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu akan patuh dan tunduk. Yang kedua, karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang lain tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang tertentu. Orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga dan diandalkan dan bisa dianggap jujur atau konsisten. Yang ketiga, kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan bila maksud dan tujuan komunikasi itu jelas. Harapan sudah dinyatakan, segalanya sudah dikelirkan dengan baik. Si komunikator pun sudah dengan baik untuk meyakinkan dan menyederhanakan kata-kata dan bahasa sehingga dapat dipahami oleh si komunikan, maka sikap percaya komunikan biasanya akan timbul dan muncul. Yang kedua, hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini, yang kedua yaitu perilaku suportif. Perilaku suportif ini dapat meningkatkan kualitas komunikator atau komunikasi, dan beberapa ciri-ciri perilaku suportif ini yaitu yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya di sini kita tidak perlu memberikan kecaman atau kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, orientasi masalah. Orientasi masalah ini untuk mengkomunikasikan keinginan untuk saling bekerja sama dan mencari pemecahan masalah, dan bahkan mengajak orang lain bersama-sama untuk menetapkan tujuan dan sekaligus mencari cara untuk mencapai suatu tujuan tersebut sehingga dapat tercapai dan harus sangat clear untuk diselesaikan. Yang ketiga, spontanitas. Spontanitas ini adalah sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keyakinan tertentu yang terpendam oleh si pemberi pesan ataupun si komunikator. Yang ketiga, hal yang terdapat dalam interpersonal ini yaitu sikap keterbukaan antara dua belah pihak, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan yang dapat membedakan dengan mudah dari informasi berbagai sumber, dan kesediaan untuk mengubah keyakinan profesional dan lain sebagainya.
Keterbukaan antara sesuatu tidak hanya dari individu ke individu saja, tetapi keterbukaan ini terhadap isi dari materi atau kajian yang akan dibahas sebagai informasi. Yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal ini yaitu memberikan makna kepada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan indrawi sesuatu yang berasal dari komunikan atau seseorang atau lawan bicara kita berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam preferensi atau persepsi interpersonal, di mana semua ini akan memberikan pengaruh terhadap komunikasi atau keberlangsungan komunikasi tersebut. Yang kelima yaitu konsep diri. Konsep diri menjadi pandangan atau pesan kita sendiri tentang diri sendiri. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai dengan hal-hal yang positif pula. 5 tanda konsep diri yang positif. Yang pertama, memiliki keyakinan. Maksudnya di sini yaitu yakin akan kemampuan, yakin akan potensi untuk mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Kita manusia diciptakan sama, setara, dan tidak ada satupun membanding-bandingkan antara manusia dengan manusia lainnya, karena kita diciptakan itu setara. Yang ketiga, dapat menerima pujian tanpa rasa malu. Tetapi jangan lupa pula, setiap pujian itu pasti akan ada namanya sikap yang sebaliknya, yaitu jangan merasa malu jika tidak dipuji gitu. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini yaitu suatu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan termasuk daya tarik seseorang yang sangat dipengaruhi oleh orang lain dalam hal yang pertama, penafsiran pesan. Penafsiran pesan atau penilaian terhadap informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, personal. Personal efektivitas komunikasi, di mana antar pribadi biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si penerima pesan atau komunikan tadi. Maksudnya di sini komunikasi itu tidak terlalu serius gitu, dan dapat menyebabkan si penerima pesan itu tidak dapat atau tidak mencerna apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh si komunikator, dan tidak enjoy dalam mendengarkan atau memperhatikan lawan bicaranya. Yang ketujuh atau yang terakhir kita masuk yaitu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sendiri adalah menjadi hal-hal yang dapat menyebabkan mempengaruhi interpersonal. Hubungan interpersonal ini yaitu hubungan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak tadi, baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, memperlihatkan jati dirinya, sehingga semakin efektif
komunikasi berlangsung di antara peserta komunikasi ini dan dapat memberikan respon-respon positif. Nah, menurut Miller, dalam konteks hubungan interpersonal ini menjelaskan memahami hubungan interpersonal adalah menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini yaitu saling menguntungkan satu sama lainnya. Jadi, hubungan ini adalah hubungan yang menguntungkan antara si komunikan dan si penerima pesan. Perkembangan rasional ini dapat mempengaruhi sifat komunikasi dari pihak-pihak yang terlibat dan dalam hubungan yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang melibatkan dua orang, individu lain dengan kita dan individu lain, kita, kamu, untuk melakukan komunikasi dan saling terbuka satu sama lainnya dan tidak ada rasa canggung untuk melakukan atau membuka atau menyatakan sesuatu secara spektif. Dan komunikasi interpersonal ini bersifat simbiosis mutualisme atau menguntungkan, tidak bagi si komunikan saja, tapi si penerima pesan pun dapat memahami dan menampilkan atau menangkap apapun pesan yang diberikan oleh si komunikator. Nah, sesuai yang dibilang dari Miller tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf dan mungkin sedikit canggung. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di video selanjutnya. Bye bye.